Satu nasihat di sebuah pesta pernikahan, niatnya mencairkan suasana, tetapi beberapa potong kalimat justru memicu gelombang perdebatan di media sosial, di mana sebenarnya batas antara candaan, nasihat, dan etika. Ketika semuanya disampaikan di depan publik, nama Ustadz Syam pun kembali menjadi sorotan. Pernikahan kedua Natalie Holscher dengan pengusaha muda Aripat yang digelar di Jakarta Selatan pada 22 Juli 2026, awalnya berlangsung penuh kebahagiaan. Prosesi akad hingga resepsi berjalan meriah dan dihadiri keluarga, kerabat, serta sejumlah tokoh publik. Namun, perhatian warganet justru tertuju pada momen ketika Ustadz Syam El-Meruzi diminta memberikan petuah untuk kedua mempelai. Dalam nasihatnya, Ustadz Syam sempat mengingatkan Aripat agar tidak bergantung pada kondisi finansialnya sendiri, karena sang istri juga memiliki penghasilan yang besar di dunia hiburan. Ia kemudian melanjutkan dengan pesan agar Natalie tidak lagi menerima saweran dari pihak lain dan cukup menerima nafkah dari sang suami. Ucapan tersebut disampaikan dengan nuansa candaan. Natalie pun membalas dengan jawaban ringan yang mengundang tawa para tamu. Ia berseloroh bahwa dirinya tetap mau menerima saweran, bahkan dari sang ustadz. Dari semua perempuan, kenapa engkau memilih janda anak satu ini? Dari semua perempuan kenalanmu, kenapa bisa hatimu tertuju padanya? Tidak lain dan tidak bukan kekuatan Tuhan. Dan hanya Allah yang mampu menjaga itu. Jangan pernah kau andalkan uangmu, karena bisa jadi uangnya lebih banyak, sawerannya besar dia. Tapi habis ini udah berhenti ya. Habis ini sudah berhenti. Tidak menerima lagi saweran orang Sidrap, tidak menerima lagi saweran orang Jawa, tidak menerima lagi saweran dari mana-mana. Saweran yang kau terima cuma dari Mas Arief. Oke, deal? Iya, sama saweran dari Ustadz Syam. Ustadznya yang dizakati. Saya berjanji. Saya berjanji Di hadapan semua orang. di hadapan semua orang. Habis ini Habis ini cuma menerima saweran cuma menerima saweran dari Mas Arief. dari Mas Arief dan lainnya. Cuma menerima saweran yang halal. Yang halal dari Mas Arief. Oke. Mas Arief, saya berjanji Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji akan memenuhi seluruh kebutuhan istri saya. kebutuhan istri saya. Sehingga istri saya tidak perlu lagi nge-DJ. Terus semangat berkarya. Mudah-mudahan karyanya halal lagi berkah. Di lokasi acara, suasana memang terlihat cair. Namun, ketika potongan video itu beredar di media sosial, respons publik berubah menjadi jauh lebih beragam. Banyak warganet menilai isi nasihat tersebut menyentuh ranah pribadi dan sebaiknya tidak disampaikan di depan banyak orang. Sebagian lainnya menyoroti ekspresi Natalie selama momen itu berlangsung. Ada pula yang menganggap gaya penyampaian seperti itu kurang tepat, mengingat posisi Ustadz Syam sebagai figur publik sekaligus pendakwah. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa momen tersebut hanyalah candaan yang konteksnya dipahami oleh orang-orang yang hadir di lokasi. Perbedaan sudut pandang inilah yang akhirnya membuat perbincangan semakin meluas. Terlepas dari polemik tersebut, sosok Ustadz Syam memang bukan nama baru di dunia dakwah Indonesia. Pria bernama lengkap Syamsuddin Nurmaka ini lahir di Maros, Sulawesi Selatan pada 15 September 1992. Latar belakang pendidikannya menggabungkan ilmu komunikasi Islam dengan pendalaman Al-Quran, yang kemudian membentuk gaya dakwahnya yang ringan, komunikatif, dan dekat dengan generasi muda. Menariknya, perjalanan karirnya tidak langsung dimulai sebagai penceramah di depan kamera. Sebelum dikenal masyarakat luas, Ustadz Syam justru bekerja di balik layar sebagai penulis naskah dakwah untuk program yang dibawakan Ustadz Maulana. Dari sana, kemampuannya dalam menyusun materi dan berkomunikasi mulai dilirik produser, televisi, hingga akhirnya dipercaya tampil langsung di layar kaca. Seiring waktu, namanya semakin dikenal sebagai salah satu pendakwah muda yang aktif di televisi maupun media digital. Popularitasnya juga semakin meningkat setelah menikah dengan selebgram asal Makassar, Jihan Salsabila, pada tahun 2021. Namun, seperti banyak figur publik lainnya, perjalanan karier Ustadz Syam juga diwarnai beberapa sorotan. Pada tahun 2017, ia pernah menjadi perhatian setelah materi ceramahnya mengenai surga menuai kritik. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia.
Inilah yang kita tahan-tahan di dunia, dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks, adalah pesta seks, adalah pesta seks. Saat itu, Ustaz Syam mendatangi Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf atas kekeliruan yang terjadi. Kemudian pada tahun 2021, ia juga sempat mengalami insiden salah ucap saat siaran langsung di televisi. Peristiwa tersebut segera diklarifikasi dan disebut sebagai kesalahan spontan yang tidak disengaja. Jadi ternyata yang tidak bisa terkontrol ketika seseorang marah adalah ketika mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya untuk keluar. Memasuki tahun 2026, namanya kembali ramai ketika sempat dikaitkan dengan sebuah kasus karena kemiripan nama. Belakangan dipastikan bahwa isu tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan dirinya. Kini, polemik di pernikahan Natalie Holscher kembali menambah daftar momen yang membuat namanya menjadi bahan perbincangan publik. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap ucapan seorang figur publik, terlebih seorang tokoh agama, akan selalu mendapat perhatian lebih besar. Kalimat yang dimaksudkan sebagai humor bisa saja diterima berbeda oleh masyarakat ketika dipotong dari konteks aslinya dan tersebar luas di media sosial. Pada akhirnya, perdebatan ini bukan hanya tentang siapa yang benar atau salah. Lebih dari itu, publik kembali diajak membahas bagaimana menjaga keseimbangan antara candaan, nasihat, dan etika komunikasi di ruang publik yang kini semakin terbuka. Kalau menurut kamu, apakah nasihat yang disampaikan Ustadz Syam masih dalam batas candaan yang wajar? Atau seharusnya hal-hal yang bersifat pribadi disampaikan secara tertutup? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yang memberikan rasa itu Mas Arief, dari semua perempuan kenapa engkau memilih janda anak satu ini? Dari semua perempuan kenalanmu, kenapa bisa hatimu tertuju padanya? Tidak lain dan tidak bukan kekuatan Tuhan. Dan hanya Allah yang mampu menjaga itu. Jangan pernah kau andalkan uangmu, karena bisa jadi uangnya lebih banyak, sawerannya besar dia. Tapi habis ini udah berhenti ya. Habis ini sudah berhenti. Tidak menerima lagi saweran orang Sidrap, tidak menerima lagi saweran orang Jawa, tidak menerima lagi saweran dari mana-mana. Saweran yang kau terima cuma dari Mas Arief. Oke, deal? Ya, sama saweran dari Ustadz Syam. Ustadznya yang dizakati. Saya berjanji Saya berjanji di hadapan semua orang, di hadapan semua orang, habis ini cuma menerima saweran dari Mas Arief. dari Mas Arief dan lainnya. Cuma menerima saweran yang halal. Yang halal dari Mas Arief. Oke, Mas Arief, saya berjanji Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji akan memenuhi akan memenuhi seluruh kebutuhan istri saya, seluruh kebutuhan istri saya, sehingga istri saya tidak perlu lagi nge-DJ. terus semangat berkarya. Mudah-mudahan karyanya halal lagi berkah. Karena subhanallah, kewajiban memenuhi kebutuhannya bukan kewajiban Natalie. Kewajiban memenuhi kebutuhannya istri ada pada suami. Natalie, subhanallah, kalau Mas Arief suruh kamu kerja, itu adalah kedurhakaan seorang suami. Kalau Mas Arief suruh Natalie cari duit, maka suaminya zalim. Kalau suaminya suruh istrinya nyari duit, suaminya zalim betul. Kalau suaminya bersedia mencari nafkah yang halal, memberikan kepada istrinya, itu sedekah terindah. Ada orang sibuk sedekah di luar rumah, lupa sedekah kepada istrinya. Padahal sedekah kepada istri dan keluarga itu adalah sedekah yang terbaik, subhanallah.